Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak, sebenarnya sebelumnya saya mengganggu waktu istirahatnya Pak Dedi. Ini ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan tugas saya dalam penyelesaian kasus-kasus di DMTK atau bujukan moral. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan tugas saya nanti. Jadi nanti mohon jawabannya secara jelas, terus tugas tentang pengambilan keputusan yang ada di sekolah. Ini pertanyaan pertama. Jadi ini selama ini bagaimana Anda sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah? Ini Pak ya, dalam mengidentifikasi masalah dilema etika, kami bisa tahu jika ada dilema etika ketika ada situasi Pak, di mana kepentingan ataupun nilai-nilai yang bertentangan. Misalnya ada siswa yang mengalami masalah di rumah, ataupun itu berdampak pada sekolah, ataupun ketika ada keputusan yang sulit yang harus dibuat, kita harus berhati-hati dan mendiskusikannya dengan baik dengan warga sekolah. Intinya dengan diskusi ya. Betul. Diskusikan dengan warga sekolah. Pertanyaan berikutnya adalah selama ini bagaimana Pak Dedi sebagai kepala sekolah menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan di dalamnya yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Itu ya Pak ya. Nah, kami di sekolah biasanya duduk bersama tim Pak dan membicarakan masalahnya. Kemudian kami pertimbangkan semua aspek dan mendengarkan pendapat dari orang lain Pak. Nah, kemudian kami juga membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat Pak. Demikian Pak. Jadi intinya adalah mencari solusi terbaik, terbaik dalam menentukan. Nah sekarang langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa pada dilakukan sebagai sekolah selama ini dalam penyelesaian permasalahan tersebut? Prosedur ataupun langkah-langkah yang kami lakukan, pertama kami kumpulkan semua informasi yang ada, kemudian kami identifikasi nilai-nilai yang bertentangan, kemudian yang ketiganya kami bicarakan dengan tim Pak untuk mencari solusi yang adil. Setelah itu kami buat keputusan dan menyusun rencana tersebut untuk melaksanakannya ke depan Pak. Seperti itu. Langkah-langkahnya seperti itu. Ya. Dan berikutnya adalah pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Dedi ambil atau anggap efektif ya, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Pak Dedi? Nah, hal-hal yang efektif bagi kami yang pertama itu melibatkan semua pihak dalam diskusi Pak. Kemudian memastikan semua orang tahu apa yang terjadi. Kemudian juga dan membuat keputusan yang jelas dan adil serta keterbukaan dan komunikasi yang baik Pak. Itu sangat membantu Pak. Itu Pak, ini komunikasi yang baik antara kepala sekolah dan dewan guru staf saudaranya. Iya. Terus sekarang bagaimana hal-hal apa saja yang selama ini merupakan sebuah tantangan bagi Pak Dedi sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Pak Dedi? Tantangannya termasuk menghadapi tekanan Pak dari berbagai pihak, kemudian kesulitan memuaskan semua orang Pak, dan juga membuat keputusan yang tepat ketika ada banyak faktor
yang harus dipertimbangkan. Itu hal-hal yang selama ini menjadi tantangan bagi kami, Pak. Ya, jadi terjadinya ketidakpuasan terhadap pengambilan tersebut. Nah, sekarang dalam pengambilan keputusan dari etika tersebut, apakah Pak Dedi memiliki tata kelola atau jadwal waktu dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut, dan apakah apabila terjadi atau terdapat permasalahan di lapangan langsung diselesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya atau bentuknya atau prosedurnya seperti apa yang akan Pak Dedi jalankan sebagai kepala sekolah? Begini ya Pak ya, mengenai tata kala ataupun jadwal, kami di sini tidak mempunyai jadwal Pak, tetapi kami berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin Pak, dan juga kami membuat rencana tindakan serta memberikan waktu untuk setiap langkah agar semua berjalan dengan lancar. Baik. Sekarang dalam pengambilan keputusan tersebut, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Pak Dedi, mempermudah Pak Dedi dalam pengambilan keputusan tersebut dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi setelah Pak Dedi? Begini ya Pak ya, faktor-faktor yang selama ini mempermudah kami, ada tim Pak, ada tim ataupun dukungan dari warga sekolah Pak. Adanya pedoman yang jelas, bantuan dari konsultan, kemudian yang sangat penting itu yang sangat membantu kami Pak, dukungan dari pimpinan dan komunitas sekolah juga itu sangat penting Pak, yang mempengaruhi faktor-faktor selama ini Pak. Ya, berarti intinya stakeholder ya, Betul. yang ada di sekolah yang membantu Pak Dedi dalam penyelesaian permasalahan atau kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak, dari sekian banyak atau dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran yang akan pelajaran yang Pak Dedi dapat atau petik dari pengalaman Pak Dedi sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dilema etika itu apa? Ini halamannya. Pengalaman ataupun pelajaran yang dapat diambil dari dilema etika, saya selaku pimpinan sekolah, saya belajar pentingnya tentang komunikasi yang terbuka, kemudian mendengarkan semua pendapat dari warga sekolah, kemudian juga pentingnya fleksibel dan siap menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi yang ada, agar keputusan tersebut dapat diambil, kemudian keputusan dapat diambil secara adil dan bermanfaat bagi semuanya. Itu pembelajaran yang dapat kami ambil. Terima kasih sebelumnya atas ini terkait dengan pengambilan keputusan yang terjadi atau terjadi di sekolah Pak Dedi. Mohon maaf apabila saya mengganggu waktu Pak Dedi. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita bisa bertemu lagi. Saya akan berkomunikasi dengan Pak Dedi dan mengambil pelajaran dari masalah-masalah yang terjadi di sekolah kita. Terima kasih Pak Dedi atas waktunya. Saya mau lebih diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Selamat jalan ya. Oke.